Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 24 Februari 2025. Berita terupdate termutakhir dari kabupaten kota yang akan kami sajikan untuk Tribuners semua. Dan di sore hari ini informasi mengenai perdana berkantor. Alia Mustika Ilham mengatakan saya bernostalgia. Sebagai informasi awal, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham mulai berkantor di Balai Kota Jalan Ahmad Yani pada Senin 24 Februari 2025. Alia tiba di Balai Kota Makassar sekira pukul 8:25 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Ami yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Ya, dapat Anda sampaikan bagaimana suasana ketika hari ini perdana Wakil Wali Kota Makassar datang ke kantor jabatannya sendiri? Baik, Vio di studio dan benar dapat saya sampaikan bahwa hari ini pada Senin 24 Februari 2025, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham mulai efektif berkantor di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani. Tadi Alia datang menggunakan pakaian dinas harian atau PDH berwarna berwarna kaki coklat, kemudian mengendarai kendaraan dinas dengan nomor polisi atau nomor kendaraan DD2A, spesifikasinya adalah Toyota Foxy. Itu merupakan kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi pada saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Makassar juga. Dan tadi saat tiba di kantor Balai Kota, Alia Mustika Ilham langsung kemudian menyapa seluruh pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar yang menyambutnya di halaman Balai Kota. Ada PJ Sekretaris Daerah Irwan Rosfiadi Adnan, kemudian ada beberapa pejabat Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Alia juga menyapa beberapa pegawai maupun staf lingkup pemerintah Kota Makassar yang berpapasan dengannya. Jadi pada hari perdananya berkantor, Alia kemudian meninjau beberapa ruangan yang ada di Balai Kota. Salah satunya adalah ruangan yang akan ia tempati nantinya untuk menjalankan atau menunjang kerja-kerjanya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Dan tadi Alia masih merasa bingung untuk menentukan ruangan mana yang akan ia gunakan karena ada beberapa pilihan tadi. Ada ruangan yang ditempati oleh PJ Sekda Makassar di lantai 1 Balai Kota, kemudian ada juga di lantai 3 ruangan untuk Wakil Wali Kota Makassar yang memang disiapkan, hanya saja ruangan tersebut sekarang butuh penyempurnaan karena masuk dalam tahap pembangunan revitalisasi Tower Balai Kota untuk tahap kedua. Jadi masih perlu finalisasi sedikit atau pembenahan agar ke ruangan tersebut bisa dimanfaatkan oleh Alia. Kemudian ada juga ruangan yang digunakan Fatmawati Rusdi waktu menjabat Wakil Wali Kota, ada di lantai 10. Itu juga sempat ditinjau langsung oleh Alia pada pagi hari tadi, namun memang kondisi ruangan di lantai 10 tersebut betul-betul kosong, tidak ada perawat sama sekali karena memang ruangan tersebut juga masuk dalam revitalisasi Tower Balai Kota tahap 2 yang sampai hari ini belum selesai 100%. Dan memang tadi Alia di kantor Balai Kota hanya melihat beberapa ruangan saja sekaligus mengunjungi war room yang ada di lantai 9 Tribuners, di mana war room tersebut adalah pusat informasi Pemkot Makassar terkait data-data atau informasi yang dihimpun oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi aduan-aduan semuanya masuk di war room tersebut, apa-apa saja, kemudian pantauan Makassar dari CCTV-nya juga bisa dilihat di war room lantai 9 Balai Kota tersebut. Pio di studio.
Ya, baik. Rekan Ami tadi disampaikan bahwa hingga saat ini mungkin masih dalam proses revitalisasi juga untuk perabotan-perabotan yang akan ditempati, ruangan yang akan ditempati oleh Wakil Wali Kota Makassar. Lantas mungkin untuk ke depannya apakah sudah ada deadline kira-kira kapan beliau akan menempati kantor jabatan atau juga kantor Wali Kota Makassar sendiri? Tentunya per hari ini sebenarnya Alia sudah mulai berkantor di Balai Kota dan tadi hanya ia masih memilih-milih saja ruangan mana yang akan ditempati, barangkali sudah ada keputusan hari ini. Untuk sementara mungkin ruangan yang paling siap untuk ditempati adalah ruangan sekda yang ada di lantai 1 Balai Kota, dan selanjutnya untuk sekda sendiri akan berkantor di lantai 3 yang tentunya juga telah disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Vio. Berarti per hari ini dan juga hari kedepannya kemungkinan ada program apa yang akan dijalankan oleh beliau, di mana kita ketahui bahwa untuk Wali Kota Makassar sendiri masih mengikuti pelatihan di Akmil Magelang, dan lantas mungkin yang akan beliau dalam hal ini Wakil Wali Kota Makassar akan melakukan program apa saja, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners ada yang saya sempat sampaikan tadi, yang lupa saya sampaikan bahwa tadi kesan pertama Alia saat ke Balai Kota, kantor Wali Kota Makassar itu Alia merasa bernostalgia. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa suaminya Ilham Arif Sirajuddin adalah mantan Wali Kota Makassar pada masanya, dan tentunya Alia juga menjadi bagian atau andil dalam pemerintahan tersebut sebagai Ketua TPPKK Kota Makassar pada waktu itu tentunya. Jadi Alia merasa bernostalgia kembali ke Balai Kota Makassar karena tentunya masih banyak kenangan-kenangan pada saat suaminya menjabat Wali Kota Makassar pada saat itu. Dan untuk program-program tentunya Alia dan juga Munafri Arifudin sebagai Wali Kota tentu telah menyusun program-program strategis dan unggulannya yang akan dilaksanakan di pemerintah Kota Makassar. Alia dan juga API telah menyusun ada 100 program, ada program-program di 100 hari kerjanya yang paling mendesak mungkin terkait efisiensi anggaran. Jadi pemerintah Kota Makassar akan melakukan penyesuaian terkait program-program yang akan dilaksanakan, dan itu juga sejalan dengan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, utamanya perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremonial lainnya tentunya akan dikurangi untuk mengefisiensi anggaran daerah. Kemudian disampaikan juga bahwa Munafri Arifudin dan juga Ali akan melakukan perombakan di tataran RT RW. Jadi ada pemilihan RT RW yang akan dilangsungkan, tapi kita masih belum tahu kapan timingnya atau waktu pastinya. Yang jelas akan ada pemilihan ketua RT RW di Kota Makassar yang akan dilakukan oleh Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Dan ada sebenarnya 7 poin-poin penting dari program-program yang akan dijalankan oleh Alia dan juga Akti sebagai wali kota dan wakil wali kota. Itu tentunya berhubungan dengan apa visi misi yang telah mereka gagas saat mereka maju atau mencalonkan diri sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Beberapa diantaranya adalah program iuran sampah gratis bagi masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu. Kemudian ada juga program program seragam gratis untuk anak-anak sekolah. Kemudian tentunya ada pemeriksaan kesehatan gratis dan banyak lagi program-program lainnya yang telah disusun oleh API, Alia dan juga timnya. Tadi juga Tribuners sempat dilangsungkan RPJMD atau rencana pemerintah untuk menengah
Ini adalah pembahasan terkait program-program yang dijalankan selama 5 tahun ke depan. Jadi tadi Pemkot Makassar sudah membahas apa-apa saja program dari Menafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham yang akan di-cover dalam RPJMD Kota Makassar 5 tahun ke depan. Jadi Alia berharap betul-betul program yang telah dijanjikan kepada masyarakat Kota Makassar saat mereka maju di Pilwali itu bisa langsung diterapkan atau direalisasikan di pemerintahannya ke depan. Baik, Vio di studio. Baik, terima kasih rekan Ami bahwa memang tadi setelah mungkin melakukan bagaimana pemantauan di beberapa lokasi atau juga gedung ruangan yang akan dipilih menjadi tempat berkantornya nanti setelah mungkin lengkap dengan perabotannya. Di samping itu juga ada pembahasan RPJMD di pemerintahan Kota Makassar yang baru ini. Lantas mungkin terakhir rekan Ami, kami juga sempat lupa tanyakan di awal bagaimana respon dari PJ Sekda Kota Makassar sendiri yang juga hadir pada saat Ibu Alia Mustika Ilham baru perdana datang ke kantor tersebut atau juga bernostalgia lagi di pemerintahan baru ini. Seperti apa tanggapan atau juga respon dari rekan-rekan di Pemkot Makassar? Baik, Vio di studio dan Tribuners tentunya seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar, mulai dari Sekda dan juga pejabat-pejabat lainnya menyambut dengan hangat kedatangan Alia Mustika Ilham di hari pertamanya berkantor di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani. Tadi PJ Sekda Irwan Rasfiadi Adnan yang menyambut langsung kedatangan Alia di halaman Balai Kota. Kemudian Irwan juga memimpin room tour atau tur ruangan-ruangan yang ada di Balai Kota, memperkenalkan kepada Ibu Alia terkait apa-apa saja yang ada di pemerintah Kota Makassar, ruangan-ruangan apa saja, bagian-bagian apa saja, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah Kota Makassar. Dan tentunya seluruh perangkat daerah di Kota Makassar akan bersinergi terus berkoordinasi untuk membantu terselenggaranya program kerja yang telah disusun oleh pasangan mulia ini atau Menafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Baik, Vio di studio. Terima kasih rekan Ami atas informasinya di sore hari ini. Kami senantiasa menanti informasi terbaru dari pemerintah Kota Makassar yang akan dilaporkan kepada kami. Selamat kembali bertugas rekan Ami. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan langsung dari Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Benar ada dua, Bu? Ini awalnya. Iya. Sebelah kan? Awalnya sebelah. Di setiap lantai ada ini, ada provisi yang bisa. Quite long. Ini di acaranya bagian iya ada. Iya. Tidak ada sambutan Pemkot gitu loh. Ada sambutan gubernur, tapi ada sudah ada permohonan sambutan. Berapa lantai ini Bu? Bagaimana kita melihat kondisi dari Balai Kota? Iya, kalau saya secara pribadi ini artinya mengingat nostalgia. Ya, pada zamannya Pak Ilham, karena sesungguhnya gedung ini sudah ada waktu di zamannya Pak Ilham. Ini bagian daripada anjang sana saya yang pertama dan juga silaturahmi saya yang pertama sebagai wakil wali kota Makassar. Untuk itu saya juga ingin menyapa daripada semua staf dan jajaran pemerintah Kota Makassar didampingi Pak Sekda Kota Makassar ya,
dan sekaligus silaturahmi, dan dia juga sekalian melihat kondisi ruangan, kondisi gedung, dan kondisi juga pekerjaan yang sekarang staf lakukan. Bu, Ibu kan sudah pilih ruang kerja di lantai 2. Dulu kan itu ruang kerja Pak Ilham juga, Ibu. Kenapa? Nah, Pak Ilham dulu lantai 11. Tapi sebelum itu Iya, juga pernah di sana. Pak Ilham Oh iya. belum pernah pindah. Oh iya. Ya, belum pernah pindah waktu itu karena kondisi bangunan ini kan baru selesai pada saat itu. Iya. Jadi ditetapkan di 11. Kenapa? Supaya bisa melihat, memantau juga dari ketinggian, terkait daripada perkembangan kota atau juga kondisi kota. Tetapi seyogianya beliau belum pernah berkantor di lantai 11. Waktu itu memang sudah ditetapkan di lantai 11. Beliau lebih betah di gedung yang lama. Nah, saya belum bisa memutuskan, mungkin saya perlu istihara dulu ya yang mana, karena ya banyak yang memberikan masukan bagaimana kalau tetap di ruangannya Pak Ilham dulu. Tetapi kalau saya melihat juga yang sekarang itu juga alhamdulillah sudah mengalami renovasi yang cukup, tetapi masih perlu pembenahan. Itu mungkin saya menunggu kehadiran Pak Wali Kota yang baru untuk berembuk bersama. Kalau Pak Wali kan sudah ruangannya kan sudah tetap di lantai 2. Kalau saya tunggu juga restu dari beliau yang mana yang pantas saya tempati untuk menjadi tempat kerja saya ke depan. Tapi untuk sementara Bu di lantai 2 ya? Untuk Belum. sementara lantai 2 Lantai 2 katanya, Bu, ya? ya. Tapi ya nantilah Iya. kita tunggu dari hasil diskusi dan juga hasil istikharah ya yang mana yang terbaik. Ibu kan sebenarnya ada juga disiapkan di lantai 3 Bu. Iya, yang Iya. Tadi. Oh yang lantai 3 bukan lantai 2. Lantai 2 kan itu Pak Iya. Wali. Iya. Ya lantai 3 ya. Itu lantai 3. Lantai 3 memang kondisinya sudah siap pakai. Ya nanti dilihat lah. Jadi berpikir dulu. Iya. Ibu melihat kondisi balai kota secara umum seperti apa, Bu? Setelah tadi melihat-lihat. Baik saja. Ini kan masih sementara dalam proses. Iya, masih rehab, banyak Bu, yang ya. belum siap. Masih banyak yang belum siap ruangannya untuk ditempati. Iya, itu kan karena ya mungkin bagaimana ya, saya mau katakan bilang tidak ada perhatian, bukan tidak ada perhatian, cuman mungkin karena kesibukan pemerintah dulu dan lebih banyak fokus melakukan kegiatan kerja di kediaman, sehingga kurang tersentuhnya, kurang juga perhatiannya untuk melihat kondisi daripada balai kota itu sendiri. Mudah-mudahan kami ke depan, mudah-mudahan di pemerintahan mulia ini tetap fokus dan juga selalu merasa dan harus merasa dekat dengan bagian daripada jajaran pemerintah kota, sehingga bisa saling memberikan informasi, interaksi, dan juga bisa mengevaluasi apa-apa saja yang perlu pembenahan dan juga perlu dilakukan untuk ke depan ini. Kondisi lift kayaknya memang masih Ini lantai berapa? ini lantai sebenarnya lantai 2 Bu. Ini bawah ini. Iya. Di sebelah kan. Awalnya sebelah katanya. Di setiap lantai ini ada ini ada ruang revisi. Quite long. Ini dia caranya bagian sini. Iya, ada. Iya, Tidak ada sambutan rekod gitu loh. Ada sambutan gubernur, tapi ada suratnya permintaan sambutan. Berapa lantai ini Bu? Bagaimana kita melihat kondisi dari balai kota? Iya, kalau saya secara pribadi ini artinya mengingat nostalgia. Ya,
pada zamannya, karena pada zamannya Pak Ilham, karena sesungguhnya gedung ini sudah ada waktu di zamannya Pak Ilham. Ini bagian daripada anjang sana saya yang pertama dan juga silaturahmi saya yang pertama sebagai wakil wali kota Makassar. Untuk itu saya juga ingin menyapa daripada semua staf dan jajaran pemerintah Kota Makassar didampingi Pak Sekda Kota Makassar ya, dan sekaligus silaturahmi, dan dia juga sekalian melihat kondisi ruangan, kondisi gedung, dan kondisi juga pekerjaan yang sekarang staf lakukan. Bu, Ibu kan sudah pilih ruang kerja di lantai 2. Dulu kan itu ruang kerja Pak Ilham juga ya Bu. Kenapa? Nah, Pak Ilham dulu lantai 11. Tapi sebelum itu Iya, juga pernah di sana. Pak Ilham Oh iya. belum pernah pindah. Oh iya. Ya, belum pernah pindah waktu itu karena kondisi bangunan ini kan baru selesai pada saat itu. Iya. Jadi ditetapkan di 11. Kenapa? Supaya bisa melihat, memantau juga dari ketinggian, terkait daripada perkembangan kota atau juga kondisi kota. Tetapi seyogianya beliau belum pernah berkantor di lantai 11. Waktu itu memang sudah ditetapkan di lantai 11. Beliau lebih betah di gedung yang lama. Saya belum bisa memutuskan, mungkin saya perlu istihara dulu ya yang mana, karena ya banyak yang memberikan masukan, bagaimana kalau tetap di ruangannya Pak Ilham dulu. Tetapi kalau saya melihat juga yang sekarang itu juga alhamdulillah sudah mengalami renovasi yang cukup, tetapi masih perlu pembenahan. Itu mungkin saya menunggu kehadiran Pak Wali Kota yang baru untuk berembuk bersama. Kalau Pak Wali kan sudah ruangannya kan sudah tetap di lantai 2. Kalau saya tunggu juga restu dari beliau yang mana yang pantas saya tempati untuk menjadi tempat kerja saya ke depan. Tapi untuk sementara Bu di lantai 2 ya? Untuk Belum. sementara lantai 2 Lantai 2 Bu ya? ya. Tapi ya nantilah Iya. kita tunggu dari hasil diskusi dan juga hasil istikharah ya, yang mana yang terbaik. Ibu Karena kan sebenarnya ada juga disiapkan di lantai 3 Bu. Iya, yang Iya. Yang tadi. Oh ya, lantai 3 bukan lantai 2. Lantai 2 kan itu Pak Iya. Wali. Iya. Ya, lantai 3 ya. Itu lantai 3. Lantai 3 memang kondisinya sudah siap pakai. Ya nanti dilihat lah. jadi berpikir dulu. Iya. Ibu melihat kondisi balai kota secara umum seperti apa Bu? Setelah tadi melihat-lihat. Baik saja. Ini kan masih sementara dalam proses. Iya, masih rehab, banyak Bu, yang ya. belum siap. Masih banyak yang belum siap ruangannya untuk ditempati. Iya, itu kan karena ya mungkin bagaimana ya, saya mau katakan bilang tidak ada perhatian, bukan tidak ada perhatian, cuma mungkin karena kesibukan pemerintah dulu dan lebih banyak fokus melakukan kegiatan kerja di kediaman, sehingga kurang tersentuhnya, kurang juga perhatiannya untuk melihat kondisi daripada balai kota itu sendiri. Mudah-mudahan kami ke depan, mudah-mudahan di pemerintahan mulia ini tetap fokus dan juga selalu merasa dan harus merasa dekat dengan bagian daripada jajaran pemerintah kota, sehingga bisa saling memberikan informasi, interaksi, dan juga bisa mengevaluasi apa-apa saja yang perlu pembenahan dan juga perlu dilakukan untuk ke depannya. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 24 Februari 2025 Tribuners. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.